Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Sindue Tomusabura. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Zulkifli SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN 2 Sindue Tomusabura. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama itu setelah mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan benda sesuai dengan teks bacaan dengan benar. 2. Setelah membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. 3. Melalui pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit ada 2 satuan baku dengan benar. 4. Setelah memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dengan benar. Oke, baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangan ada 2 yang ingin kita capai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan diharapkan siswa mampu menggunakan alat ukur dengan benar. Sedangkan di aspek keterampilan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku dengan benar. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana dengan pembelajaran yang atau rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media yang akan saya gunakan seperti media elektronik yaitu laptop untuk menampilkan beberapa video dan juga LCD proyektor, dan juga ada speaker dan ada alat peraga berupa meteran baku dan mistar. Oke Pak, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa? Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa jam pertama dan kedua. Oke, baik. Jadi nanti hari Selasa besok di kelas 3 saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat
hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan akhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pertanyaan praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya Pak? Ya, mungkin saya mendapatkan gambaran tentang media yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Dan saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa besok ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan seperti biasa belajar mengajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, agar supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, Bapak minta ice breaking dulu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Ya baik, karena kita tadi sudah melakukan ice breaking agar supaya pembelajaran hari ini kita lebih tetap semangat, agar supaya menerima pembelajaran dengan baik. Ayo kita berdoa. Silakan Bapak kelas berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, sekretaris? Kevin, Pak. Kenapa dia? Sakit. Ya, kita doakan semoga Kevinnya cepat sembuh ya, supaya belajar seperti biasa bersama kita di kelas ini. Ya baik, karena kita tadi sudah melakukan ice breathing supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi. Tarik nafas sebanyak 3 kali, lalu hembuskan. 1, 2, 3. Ya, baik. Bagaimana perasaannya tadi sudah menghembuskan nafas? Alhamdulillah, berarti itu tandanya kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama itu adalah setelah mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan benda sesuai dengan teks bacaan dengan benar. Setelah membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. 3. Melalui pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan benar. 4. Setelah memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dengan benar. Ya oke, karena tadi Bapak sudah bacakan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar tentang benda. Jadi benda itu nanti diukur. Ada yang tahu apa itu profesi? Jadi profesi itu adalah pekerjaan. Orang tuamu di rumah punya pekerjaan tidak? Punya. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalau yang bikin rumah itu tukang apa namanya? Tukang bangunan. Ya, tukang bangunan. Kalau yang bikin meja, tukang apa namanya? Kayu. Ya, tukang kayu. Kalau yang buat baju itu, tukang apa namanya? Jahit. Ya, jadi itu namanya tukang jahit. Jadi apapun yang berkaitan dengan profesi itu berkaitan dengan pengukuran. Pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya tukang jahit itu tidak tahu mengukur, bagaimana dia mau mengukur baju nanti? Tentunya bajunya tidak bagus ya. Nah, sekarang Bapak mau panggil dulu satu orang. Kita ragakan dulu untuk mengukur ya. Sekarang Bapak panggil satu dulu. Bapak panggil. Akbar, ayo Akbar. Ini ada misal dengan satuan panjangnya. Coba ukur dulu berapa panjang dari buku ini. Berapa ini? 1 senti. Ya. Jadi panjang buku ini adalah 20 cm. Oke, silakan duduk. Baik. Jadi tadi sudah paham tentang cara mengukur ya? Ya, jadi Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi di sini ada lembar kerjanya. Bapak mau jelaskan dulu sedikit sebelum kalian mengerjakan. Jadi di sini nanti ada misal dan bendanya. Kalian lihat berapa sentimeter. Di sini nanti yang diisi ya. Nanti dikerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Setiap kelompoknya nanti maju di depan untuk menjelaskan. Paham? Ya, karena Bapak sudah bagikan tadi LKPD-nya, sekarang kalian kerjakan itu tugas yang ada di LKPD. Jadi silakan dikerjakan.
Jadi bagaimana? Ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Ya, bagaimana pekerjaannya, kalian sudah selesai semua? Karena sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena sebentar tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan kelompok lain mendengarkan dengan jelas. Ya, sudah selesai semua pekerjaannya? Ya, jadi kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan? Kelompok mana duluan? Ya, silakan. Kelompok 3. Maju. Ya, kelompok lain dengarkan di depan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk gambar yang pertama yaitu penghapus, ukurannya yaitu adalah 3 cm. Untuk gambar yang kedua yaitu krayon yang berwarna hijau, ukurannya adalah 7 cm. Untuk benda yang ketiga yaitu krayon berwarna biru, ukurannya yaitu 10 cm. Untuk benda yang keempat yaitu pensil, ukurannya adalah 6 cm. Untuk benda yang kelima yaitu spidol, ukurannya adalah 12 cm. Untuk benda yang terakhir yaitu pulpen, ukurannya adalah 11 cm. Ya, betul jawabannya itu? Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tepuk tangan. Oke, baik. Untuk yang tampil kedua, kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Gambar yang pertama, penghapus memiliki panjang 3 cm. Dan benda yang kedua memiliki panjang 7 cm. Dan yang ketiga memiliki panjang 10 cm. Dan yang keempat memiliki panjang 6 cm. Dan spidol memiliki panjang 12 cm. Dan pulpen memiliki panjang 11 meter. Demikian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin
panjangnya 10 cm. Keempat, pensil panjangnya 6 cm. Kelima, spidol panjangnya 2 cm, 12 cm. Keenam, pulpen panjangnya 11 cm. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya, oke. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Maju. Ya, wassalamualaikum. Ayo. Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang ke-1, benda penghapus panjangnya 3 cm, krayon warna hijau panjangnya 7 cm. Ketiga, krayon warna biru panjangnya 10 cm. Dan keempat, pensil 6 cm, spidol 12 cm, bolpen 11 cm. Demikian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, semua sudah tahu cara menggunakan alat ukur dengan benar. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi menggunakan alat ukur itu dengan benar itu sangat penting karena ada beberapa tadi pekerjaan yang menggunakan alat ukur. Contohnya tadi apa? Ada yang masih ingat? Nah, misalnya tukang apa tadi? Yang menggunakan alat ukur? Ya, tukang bangunan, tukang jahit, tukang kayu. Ya. Jadi menggunakan alat ukur itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Karena kalau misalnya orang yang memiliki meja itu tidak tahu mengukur, pasti mejanya itu tidak akan sempurna ya. Ya. Jadi kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu. Doa, silakan ketua kelas. Pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya. Sebelum kita pulang, tepuk tangan semua dulu. Semangat. Ya, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali
kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Abdul Halim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Sindue Tunggu Sabora, Kabupaten Donggala. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Zulkifli SPD. Beliau adalah guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Khairul selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Ya, karena mungkin belum terbiasa, awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ya, karena belum terbiasa ya Pak. Alhamdulillah ya Pak, ternyata sudah berjalan dengan baik. Dan bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau untuk tahapan tentunya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari pengetahuan dan juga keterampilan. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak. Namun Bapak tadi menyampaikan masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Pak atau kurang aktif. Mungkin cuman mengandalkan teman seperti itu ya Pak. Iya betul. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau terlibat diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang cukup banyak dalam setiap kelompoknya, saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada juga yang auditori dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Oke baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori dan kinestetik seperti itu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya Pak. Saya akan tunggu cerita-cerita dari Bapak, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini secepatnya direalisasikan.
Sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.